Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 manajemen kelas akan membahas tentang prinsip-prinsip disiplin kelas yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama, Erin Desvita. Yang kedua, Indah Egis Khairumi. Yang ketiga, Rizka Aulia Putri. Dan yang keempat, Ruya Wulandari. Mata kuliah manajemen kelas yang diampu oleh Bapak Ramon Muhandas MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erin Desvita dengan NIM 120113276165. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan yang pertama, itu tentang sumber pelanggaran disiplin. Terdapat beberapa faktor atau sumber yang dapat menyebabkan timbulnya masalah-masalah yang dapat mengganggu terpeliharanya disiplin. Menurut Eko Siswoyo dan Rahman, contoh-contoh sumber pelanggaran disiplin antaranya, yang pertama itu dari sekolah. Contohnya, yang pertama itu tipe kepemimpinan guru atau sekolah yang otoriter yang senantiasa mendiktekan kehendaknya tanpa memperhatikan kedaulatan siswa. Perbuatan seperti itu mengakibatkan siswa menjadi berpura-pura patuh, apatis atau sebaliknya. Hal itu akan menjadikan siswa agresif, yaitu ingin memberontak terhadap kekangan dan perlakuan yang tidak manusiawi yang mereka terima. Dan yang kedua itu guru yang membiarkan siswa tersebut salah dan lebih mementingkan mata pelajaran daripada siswanya. Yang ketiga yaitu lingkungan sekolah, seperti hari-hari pertama dan hari-hari akhir sekolah, pergantian pelajaran, pergantian guru, jadwal yang kaku atau jadwal aktivitas yang kurang cermat, juga suasana yang gaduh. Dan yang keempat itu sekolah atau guru kurang melibatkan dan mengikutsertakan peserta didik dalam keikutsertaannya dalam bertanggung jawab terhadap kemajuan sekolah sesuai dengan kemampuannya. Baiklah, saya Indah Egis Khairumi akan melanjutkan menjelaskan contoh sumber-sumber pelanggaran disiplin. Yang kelima, sekolah atau guru kurang memperhatikan latar belakang kehidupan peserta didik dalam keluarga ke dalam subsistem kehidupan sekolah. Yang keenam, sekolah kurang melakukan kerjasama dengan orang tua dan di antara keduanya sering melepaskan tanggung jawab. Yang B, dari keluarga. Contohnya, yang pertama, lingkungan rumah atau keluarga, seperti kurangnya kasih sayang atau perhatian, terlalu banyak tekanan dari orang tua, terus masa bodoh terhadap anak, dan juga ketidakteraturan, pertengkaran, dan sibuk dengan urusannya masing-masing. Yang kedua, lingkungan tempat tinggal. Contohnya seperti lingkungan kriminal, di mana salah seorang tetangganya yang seorang kriminal yang dapat ditiru oleh anak-anak. Yang kedua, lingkungan yang tidak baik, seperti banyaknya tindakan tetangga yang suka berjudi dan mengonsumsi minuman-minuman keras. Baiklah, selanjutnya saya Rizka Aulia Putri akan menjelaskan mengenai peraturan dan tata tertib kelas. Selain adanya tata tertib sekolah, juga terdapat tata tertib kelas yang dikhususkan untuk seluruh siswa yang berada dalam kelas tersebut dengan pendamping guru pembimbing atau wali kelas. Setiap siswa harus mematuhi tata tertib kelas yang telah dibuat. Jika tidak, akan mendapatkan sanksi. Contoh dari tata tertib kelas misalnya, siswa sudah harus berada dalam kelas saat tanda masuk berbunyi. 15 menit sebelum masuk kelas sudah berada dalam keadaan bersih dan rapi. Siswa yang mendapatkan jadwal piket harus datang lebih awal. Siswa harus mengenakan seragamnya rapi dan bersih sesuai dengan peraturan sekolah. Siswa harus cukup sopan dan menghargai antar sesama. Siswa harus tetap menjaga keamanan dan ketertiban dan kenyamanan baik dalam pelajaran langsung atau tidaknya. Bagi yang melanggar tata tertib akan mendapatkan sanksi, misalnya pemberian poin atau sanksi denda bagi yang tidak melaksanakan jadwal piket kelas. Selanjutnya mengenai peraturan kelas, ada yang bersifat umum dan khusus. Yang bersifat umum misalnya melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru, menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Yang bersifat khusus misalnya mengenai pemakaian seragam sekolah, pelaksanaan upacara bendera, atau peminjaman buku di perpustakaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Ruya Wulandari. Saya berasal dari kelompok 4 manajemen kelas. Saya akan melanjutkan menjelaskan materi kelompok kami tentang hak, kebutuhan siswa, dan tampilan guru dalam hubungan dengan disiplin. Ada beberapa hak siswa yang penting dan perlu dijamin, seperti hak menyelesaikan pendidikan sebaik-baiknya. Yang kedua, hak persamaan kedudukan atau kebebasan dari diskriminasi dan dalam kelompok. Yang ketiga, hak keleluasaan pribadi. Dan yang keempat, hak menyelesaikan studi secara tepat dan cepat. Hak-hak itu semua adalah hak umum yang dimiliki para siswa. Dalam kaitannya, guru harus berusaha menerapkan dalam praktik-praktik disiplin, baik pada kebijakan sekolah maupun peraturan atau hukum. Untuk hal tersebut, perlu ada garis sinkronisasi antara disiplin yang seharusnya ditegakkan dengan perimbangan peraturan yang dibuat. Kebutuhan para siswa adalah faktor yang relevan dalam menentukan banyaknya sistem disiplin, kelas ataupun sekolah. Salah satunya adalah hak dan kebutuhan tertentunya dari siswa, cacat, dan siswa yang perlu mendapat perhatian khusus. Misalnya, anak cacat tidak dapat dikeluarkan dari sekolah kecuali kalau Dewan Pengembangan Kualifikasi Profesional menentukannya lain. Penentuan itu seperti bahwa penanganan terhadap mereka harus diteruskan di sekolah tersebut. Sekian penjelasan dari kelompok 4. Apabila kami ada kesalahan dalam menjelaskan materi, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.